Nah, di tengah kegalauan itu dia meminjamin buku kepada saya, dan sampai detik ini saya masih ingat bukunya itu. Masya Allah. Dialog Antara Islam dan Kristen, karangan Kiai Haji Mudori almarhum. Dia salah dari Madura ya. Masya Allah. Itu buku yang hingga detik ini saya masih ingat, dan itu insya Allah pahala mengalir buat almarhum Kiai Haji Mudori. Karena apa? Ini dari pintu itu, dari buku itu saya dapat hidayah. Pas 3 SMA itu saya termasuk di puncak yang kedua yang mengalami kegalauan tahap kedua. Oh iya. Kegalauannya bagaimana? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, kembali lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan selalu senantiasa mencerdaskan umat dimanapun berada insya Allah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi kepada seseorang tentunya yang sangat menginspirasi buat kita semua insya Allah. Adalah seorang Ustadz, Masya Allah, Ustadz Sugih Romo, Masya Allah. Sugih Moro, Alhamdulillah. Mohon maaf Ustadz. Sugih Moro, Alhamdulillah. Dan beliau ini banyak sekali yang ingin disampaikan ya. Tentunya ini banyak sekali inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum kita diskusi dengan Ustadz gitu kan ya, alangkah baiknya sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak terhilangkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke Ustadz Sugih Moro. Alhamdulillah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya Ustadz ya. Bagaimana dengan keadaan corona ini Ustadz? Perjalanan bisnis? Iya, Alhamdulillah. Kalau bagi saya, bagi kami khairu ummah ya, karena menjalankan sekolah ini. Oh iya, ini sedikit, sekolah apa? Khairu ummah ya? Sekolah khairu ummah ya, sekolah tahfiz plus ya. Memang sedikit banyak karena dampak ya dari pandemi ini. Tapi kita positif thinking aja. Ini semua pasti ada hikmah di balik itu semua ya. Kita alhamdulillah tetap jalan sekolah online maupun offline. Masya Allah. Nah, jadi by the way, sahabat Ngaji Cerdas, Ustadz Sugih ini juga memiliki sebuah sekolah ya, Ustadz ya. Sekolahnya namanya Khairu Ummah, Masya Allah. Nah, bagi sahabat juga bisa untuk mendaftarkan diri atau yang punya anak kayak gitu ya, Ustadz ya. Mendaftarkan diri di sekolah ini, Insya Allah menjadi generasi umat yang baik ya, Ustadz ya. Insya Allah ya. Nah, Ustadz Sugih, saya membaca beberapa biografi Ustadz dari teman saya, bahwa Ustadz itu punya pengalaman bahwa Ustadz itu dulu pernah beragama non muslim atau kemudian kafir ya Ustadz ya. Nah ya. Nah, bagaimana itu Ustadz perjalanan Ustadz ketika Ustadz itu dalam agama non muslim Ustadz? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ngaji Cerdas ya. Iya, insya Allah. Dan kemudian siapa? Adam Fatih. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bertemu dengan antum semua di channel ini ya, sahabat Ngaji Cerdas ya. Jadi alhamdulillah saya dilahirkan ya itu di sebuah kampung atau kota di Magetan ya. Magetan, Jawa Timur ya. Sebuah kota kecil yang udaranya cukup sejuk ya. Yang sampai hari ini udara masih sejuk, masih dingin, jadi bikin kangen kalau inget kota Magetan. Enaknya pulang kampung. Alhamdulillah saya ini ya terlahir dengan 7 bersaudara ya. Jadi saya anak kelima ya. Kakak saya ada 4 orang, adik saya ada 2. Jadi saya di tengah ya, ada nomor 5. Berarti saya bertujuh ya. Bertujuh saudara. Bertujuh, 2 perempuan, 5 laki gitu ya. Dan ya, saya itu boleh dikatakan berasal dari keluarga non-muslim ya. Jadi bapak saya Konghucu
Ibu saya itu Kristen, Protestan. Berarti ada turunan Cinanya Ustaz ya? Dan kemudian keturunan Chinese Tionghoa, ya? gitu ya. Bahkan nama saya pun sebenarnya ada nama Cinanya. Gitu kan. Boleh tahu apa Ustaz namanya? Namanya Lim Han Lai. Oh iya, Jadi kalau kenal Lim Siu Leong, ya itu nggak kenal saya. Ada nama kemiripan. Alhamdulillah. Jadi Lim Han Lai. Jadi apa namanya jarang orang yang tahu karena memang saya dikenalnya kan nama resmi tadi. Sugih Moro dipanggil Sugih gitu ya. Jadi saya 7 bersaudara, memang dari keluarga non Muslim. Jadi kalau ditanya memang kapan saya itu kemudian memantapkan diri ya, memilih Islam itu memang udah lama banget ya. Jadi prosesnya juga sedemikian rupa. Saya ingatnya itu kelas 2 SD itu, ini subhanallah ya, menurut saya ini memang hidayah dari Allah, karunia dari Allah. Itu kelas 2 SD itu rasanya saya itu sudah mantep gitu ya, seneng itu sholat. Masya Allah. Sholat itu udah boleh dikatakan kalau istilah sekarang udah tertib, nggak bolong-bolong gitu. Masya Allah, itu SD Ustaz? SD kelas 2 saya ingatnya itu. Jadi begitu azan itu langsung sholat di masjid. Kalau di musola, di masjid gitu kan. Masya Allah. Sampai orang tetangga pun juga ya heran, ini bener, yang bener ini. Karena mereka tahunya kami itu dari keluarga non Muslim. Kok bawa sarung, bawa sajadah, selundur ke mana, musola, ke masjid. Bahkan kalau sebelum misa ketiduran itu pernah kejadian, tahu-tahu bangun jam 9, jam 10, wah belum misa, saya ke musola. Sampai oleh paman saya itu disusulin, dikirain ngelindur gitu ya, bangun-bangun kok langsung pergi. di berpapasan tuh dilihat ini orang bener sadar apa tidak gitu. Padahal memang lagi sholat sana, terus balik lagi gitu. Jadi ketika Jumatan juga itu atas salat, pokoknya salat ini ya, masjid itu orang juga setengahnya agak ini melihat agak aneh ya, gitu ya. Aneh ini gimana ya. Saya pun juga merasa ini kenapa saya dilihatin. Tapi mohon maaf Ustaz, itu udah ikrar syahadat belum Ustaz? Pas Ustaz sholat? Ya namanya juga masih kecil ya. Kita kan nggak paham gitu ya. Paham ya, mau ikut-ikut aja. Pokoknya jalanin aja. Betul. Kan, jalanin aja. Sejak SD kelas 2 itu memang sudah menjalani ini ya sebagai seorang Muslim itu sedemikian ya. Masya Allah. Tapi sebelumnya pun juga ada hal yang aneh yang lucu. Ini saya cerita yang lucu-lucu dulu ya. Jadi saya itu pernah suatu ketika ini, pokoknya tiba-tiba lihat orang rame-rame pagi-pagi pada ke masjid, jalan-jalan pada penuh gitu kan. Ada apa gitu kan. Mau ikut aja gitu. Padahal bangun belum mandi, belum cuci muka. Mau ikut aja pakai kaos. Mau ke masjid ternyata. Rupanya mungkin sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ikut-ikutan aja. Gitu. Orang lihat ini orang Cina, belum mandi, ikutan gitu kan. Ya, kita juga terasa juga gitu kan. Betul. Ada apa, ikut. Bahkan kalau Idul Adha itu kan biasa kan ada takbiran gitu kan. Sejak malamnya pagi itu. Sampai saya itu ingin pasti ini kan ada pembagian daging. Nah, saya itu udah siapin kantong kresek sejak subuh itu udah siap. Berapa? Nunggu di masjid di mana Pak? Padahal yang belinya kan nanti saking ingin dapat daging. Subhanallah. Jadi kalau lihat memori itu tuh lucu gitu kan. Jadi tapi ingatnya tadi ya, merasa mantep itu di kelas 2. Gitu. Oke. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya potong Ustaz. Respon keluarga ketika Ustaz melakukan hal seperti itu gimana? Ya, tentu keluarga termasuk bapak ibu saya mungkin melihatnya namanya juga masih anak-anak, biarin aja ya. Tapi yang agak ini malah nih kakak saya, terutama kakak saya nomor 3 ya. Itu kelihatannya dia mungkin aktif ya. Mungkin kalau istilah sekarang mungkin pemuda atau remaja gereja gitu ya. Jadi dapat bimbingan atau apa gitu ya. Itu termasuk yang aktif mempengaruhi saya untuk ikuti jejak dia gitu kan. Jejak dia sebagai orang Nasrani gitu kan. Nah tentu pokoknya tidak henti-henti lah mengajak, tentu secara ini ya halus gitu ya. Nah tentu bisa dibayangkan saya yang nyaris tidak mendapatkan bimbingan agama dapat seperti itu gitu kan. Itu ya sampai ada kegalauan dalam diri saya itu ya. Kegalauan itu
Itu memuncak di kelas 5 atau kelas 6 SD awal. Iya. Ya, itu yang salah satunya itu ngasih buku tentang ini. Pokoknya seolah-olah Al-Quran itu ada apa? Ada penyelewengan gitu kan, versi mereka gitu kan. Oh, dikasih orang non Muslim. Kalau baca itu memang kelihatannya, waduh, jadi galau gitu kan, ragu gitu kan. Nah, namun saya kan bergaul juga ya dengan teman saudara saya, nampaknya dia mungkin punya link dari apa Muhammadiyah gitu kan. Nah, di tengah kegalauan itu dia meminjamin buku kepada saya, dan sampai detik ini saya masih ingat bukunya itu. Masya Allah. Dialog antara Islam dan Kristen, karangan Kiai Haji Mudhari almarhum, dia salah dari Madura ya. Masya Allah. Itu buku yang hingga detik ini saya masih ingat, dan itu insya Allah pahala mengalir buat almarhum Kiai Haji Mudhari. Karena apa? Ini dari pintu itu, dari buku itu saya dapat hidayah yang memantapkan saya. Karena apa? Saya itu udah nyaris bahasanya murtad gitu kan. Karena ya gimana, nggak dapat min apa-apa, tiba-tiba ada yang meyakinkan saya untuk keluar dari Islam itu. Masya kan. Allah. Sampai saya itu ke teman-teman udah bilang, nanti saya kalau udah lulus SD mau ini ya, mau murtad, mau Nasrani gitu kan. Karena waktu itu kan namanya kelas 6 kan mau ulangan, tanggung nih, mau ulangan nanti ganggu. Jadi nanti deh kalau ini. Tapi di tengah galau itu saya dapat buku dari teman saya itu. Nah, itu dialog sederhana, dialog kayak Haji Mudhari, Islam dengan Kristen itu sederhana. Yang paling Ustadz ingat dari buku yang itu? paling ingat itu dia tentang Trinitas itu. Dia menggambarkan seperti ini, apa namanya, menggambarkan sebagai sebuah rokok. Rokok itu kan ada asap, ada bara api, ada rokoknya itu sendiri. Nah, beliau itu menggunakan logika sederhana aja. Nah, kalau rokok dengan 3 bagian tadi ya, asap, bara api, dan rokoknya itu sendiri. Ya, apakah asap ini bisa disebut rokok? Belum. Apakah bara itu, bara apinya itu bisa disebut rokok? Ini dialog dengan orang ini kan, seorang Nasrani. Iya. Tentu secara logika sederhana nggak bisa disebut rokok juga, tentu hal yang beda. Maka bagaimana ini disebut sebagai satu kesatuan itu kan? Artinya ini membahas tentang Trinitas ya, sebagai keyakinan teman-teman kita Nasrani. Nah, dari situ saya itu menjadi kayak tersentak gitu. Loh, ini dengan dialog sederhana ini yang tadinya saya apa namanya ragu dan mau mengikut itu, mau balik lagi ke Kristen, nggak jadi saya. Wah, nggak jadi. Kemudian tentu saja banyak bagian yang lain, tapi yang paling saya ingat itu, dan itu bagi saya yang menguatkan untuk istilahnya memantapkan kembali ke jalan Islam. Dan Islam, saya nggak jadi murtad. Nah, kakak saya yang sempat meminjamin buku itu, nah buku yang satunya lagi yang kalau baca itu meragukan, menjelekkan Islam. Akhirnya ya buku itu saya kembali pada kakak saya. Dan kakak saya waktu itu juga waktu bersama nanyain, gimana? Kamu jadi nggak Nasrani? Dasih lagi. Insya Allah. Sorry kak, aku nggak jadi. Aku mantep ke Islam. Alhamdulillah ya Allah. Ini kakak saya ya sudah, istilahnya Islam pilihan ya. Dia kayak ini, yaudah bukunya kali itu balikin. Ya udah saya kirim lagi kali. Masya Allah. Karena dalam usia itu kakak saya udah pindah luar kota karena kerja, jadi nggak ketemu aja, komunikasi via surat aja. Karena waktu itu belum ada ini ya, HP belum ada, hanya surat, telepon juga jarang-jarang karena kayak ini ya, tapi lebih baik ke surat. Iya. Nah itu yang menarik gitu. Nah kemudian dari sisi orang tua juga boleh dikatakan tidak ini ya, tidak menghalangi. Bahkan ibu saya itu ini apa namanya, termasuk yang peduli dengan saya. Peduli itu maksudnya gini, kalau pas Ramadan begini ya, itu ya waktunya sahur dibangunin, dibikinkan ini. Bahkan kadang diingetin juga, udah tahajud belum itu, jadi sampai ada diingetin tahajud gitu. Saya keren banget. Subhanallah gitu. Terus kemudian apalagi ya, pokoknya inilah ini kalau bapak saya istilahnya nggak banyak komentar ya istilahnya. Ya pokoknya mungkin masih melihatnya apa, anak-anak masih perjalanan. Masya Allah. Jadi gitu sampai apa namanya, saya waktu kecil itu kan memang belum punya sajadah ya. Saya kalau sholat itu ya ini
Apa tuh? pakai kardus ya. Dulu kan waktu di kampung itu tidur kan kasur, pakai alasnya itu tikar, karena tikernya nggak cukup kan pakai potongan kardus. Gitu. Saya kalau mau sholat, kardus itu saya ambil set, Ya Allah. sholat Masya itu. Allah. Itu ketika belum punya sajadah. Lumayan sejadah ya. Sampai suatu ketika saya dibelikan oleh sepupu saya, karena sepupu saya sendiri ada yang sudah muslim. Alhamdulillah. Itu lebih usianya lebih senior dari saya. Mengasih sajadah, saya masih ingat warnanya merah. Masya Allah. Dan insya Allah itu menjadi pahala maulid buat beliau karena beliau udah meninggal juga. Iya. Itu insya Allah makanya terkenang. Itu sajadah pertama yang saya saya terima seumur hidup. Dan itu pesannya juga ini pun dia nggak nyampaikan langsung, nyampaikan oleh adiknya. Ini dari karena selama ini kan keturunan itu yang namanya dari kokoh. Oh, dari kokoh. Kan manggilnya koh ya. Itu apa namanya sajadah, semoga sholatnya makin rajin. Alhamdulillah ya Allah. Ingat tulisannya itu ada itu sajadah pertama yang saya terima dan itu saya pakai dengan senang hati ya. Masya Allah. Nah, gak lama kemudian saudara kami lainnya yang di Jakarta yang boleh dikatakan sepupu juga tapi mereka non muslim, pas mungkin beberapa tahun kemudian lebaran tuh ya ngasih sajadah, ngasih. Alhamdulillah. Banyak yang ngasih Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu ininya. Jadi apa namanya yang memantapkan saya itu tadi ya kayak Haji Dai Mudhari melalui bukunya tadi itu, waduh subhanallah. Masya Allah. Tuh, dan akhirnya dari situ saya karena merasa sudah yakin milih mantap sebagai pilihan Islam, ya saya harus mencari ini dia nih. Itu kan SMP, SMA, Iya. jadi SMP pun akhirnya akhirnya kan saya memilih kan agama resmi itu sebagai ini kan Islam. Itu ya saya dekat ke guru agama. Saya pun mungkin ada yang dulu bisa baca Al-Quran dari mana gitu kan. Iya, betul. Saya terus terang bisa membaca Al-Quran awal-awal pertama itu saya ini di musola di kampung saya itu kan biasa sebelum adzan itu kan suka nyetel itu ya. Iya. Sholawatan atau nyetel orang baca Al-Quran itu. Itu masih pakai kaset itu, yang pita itu. Saya pinjam pengurus musolanya. Saya pinjam kasetnya dong. Ya nggak dipakai. Iya. Pinjam, saya setel di rumah, saya buka Al-Quran. Masya Allah. Terus di televisi itu kalau zaman saya dulu tahun berapa ya? 79 atau 80-an. Itu kan di TVRI masih menayangkan itu ya. Kalau Ramadan itu kalau malam kan suka ada pengajian. Iya. Itu saya lihat dia surat apa bacanya. Saya buka di Al-Quran. Oh ini bacanya. Masya Allah. Tetangga saya ada tukang bakso namanya ingat saya Pak Soleh. Itu juga rupanya dia jebolan pesantren. Jadi sambil beli bakso itu saya nanya ke dia hukum baca ini apa, ini apa. Dia dengan tekun menjelaskan. Masya Allah, keren banget. Jadi saya pun nyantri langsung belum pernah, tapi saya haus. Haus karena itu mengejar ya. Mengejar. Mencari benar-benar sungguh-sungguh. Terus remaja masjid pun bukan remaja ya, namanya remaja apa ya waktu di zaman kampung saya itu ada pengajian itu kan remaja pemuda gitu. Saya ikut pun sebenarnya agak canggung ya karena kan saya sendiri dalam arti dari non muslim, dari dari keturunan ya Tionghoa yang baru masuk, sementara mereka kan udah ini ya akrab, jadi kadang agak kikuk gitu ya. Tapi ya karena semangat belajar nimbrung deh. Masya Allah. Dan sebagainya. Nah kemudian perjalanan sedemikian itu ya alhamdulillah ketika lulus SMA itu saya kemudian bisa kuliah di IPB di Bogor. Wah itu saya lebih dapat ini lagi. Nah ini Ustaz, Masya Allah. Nah ketika kan biasanya orang nanya gini Ustaz, mana ada mualaf misalnya taruhlah orang masuk Islam itu kan belum produktif di umur-umur segitu. Nah mungkin pas di waktu produktif itu kan pas balik Ustaz ya. Nah balik itu SMA. Nah pas di SMA Ustaz, apa yang menguatkan Ustaz nih sehingga Ustaz sekarang jadi seperti ini? Ya kan ada alasannya Ustaz ya. Anggap aja baliknya SMA ya kelas 1 itu. Jadi gini, saya nomor 1 itu di ini ya, selain tadi ya dari dialog kayak Haji Mudhari tadi, saya harus memantapkan diri ini ya, saya harus mencari ilmu, saya harus belajar. Betul, harus tahu, saya harus bertanya kepada ahlinya, kemudian sholat
sholatnya pun saya kuatin, sholat malam minta sama Allah, ya Allah gimana caranya engkau kuatkan diriku. Nah termasuk di kelas 3. Nah kelas 3 SMA itu saya termasuk di puncak yang kedua, yang mengalami kegalauan tahap kedua. Oh iya. Kegalauannya bagaimana? Begini, saya bingungnya begini, kan anggap aja kelas 3 SMA itu kan ini ya, pemikir lah ibaratnya. saya ini nanti mau kerja atau mau kuliah. Iya, iya. Ya kan? Kalau mau kerja, nah ini rupanya kakak saya ini masih suka ngomporin begini. Wah, kalau orang Islam itu nih kerjanya susah. Apa di situ Ustaz? Masih itu dakwah masih. Ustaz. Kalau ingin kerjanya gampang itu harus jadi orang Nasrani gitu ya. Masya Allah. Kalau orang Islam itu nanti susah nih. Oh, gitu ya. Terus kemudian kalau mau kuliah, kuliah ini kan butuh biaya ya. Sementara bapak ibu saya hanya bisa cukup untuk makan, minum gitu ya, untuk kuliah nggak kebayang gitu. Akhirnya saya kalau begini caranya saya harus benar-benar munajat pada Allah. Bertiap salat malam, salat tahajud itu saya munajat saya pada Allah, di antara poinnya, ya Allah kuatkan diriku, ya Allah mantapkan pilihanku. Selama itu mendatangkan ridhomu, mendatangkan jalan takwa, maka mantapkan pilihanku. Apakah nanti saya kerja yang kayak apa dan di mana? Iya. Kalau memang harus kuliah, mudahkan jalan saya untuk kuliah ya Allah. Yang penting bagi saya ini jalan yang memantapkan saya kepada jalan takwa, jalan ridhomu ya Allah. Itu berkali-kali terus. Pokoknya gimana caranya Allah ridho dan saya tetap jalan takwa. Kemudian terus berjalan, waktu ada kemudian pendaftaran PMDK, saya milih IPB. Waktu itu ya bismillah aja, ya Allah kalau ini jalan koridor maka mantapkan. Masya Allah. Alhamdulillah saya diterima di IPB jalur PMDK tanpa tes tahun 90 ya. Itu saya terus mikir, waduh ini kalau kuliah kan biaya, minta bapak ibu nggak ada duit. Ada, gitu kan. Akhirnya bismillah, karena saya yakin tadi mintanya sama Allah. Kalau Allah ridho sesuai dengan saya minta, Allah mengabulkan, pasti akan ada jalan. Ini surat tanda terima dari IPB ini sebagai calon mahasiswa tadi saya kirim ke kakak saya. Kakak saya non muslim tadi saya kirim ini, saya diterima di IPB. Istilahnya kamu mau bantu nggak? Membantu silakan, nggak juga apa-apa. Alhamdulillah kakak saya bertiga semuanya siap bantu. Alhamdulillah. Silahkan berangkat. Ya Bismillah, gitu kan. Bismillah di IPB, alhamdulillah. Rupanya Allah tunjukkan saya di Bogor ini, inilah saya menemukan istilahnya kawah candera di muka untuk lebih memantapkan mendalami Islam di situ. Masya Allah. Jadi di situ saya mendapatkan pencerahan yang banyak, yang luar biasa, dan akhirnya itu diantaranya saya pakai modal ya, tingkat 1, tingkat 2 awal itu ke kakak saya yang tadinya sering mengajakin saya untuk anggap aja murtad gitu ya. Saya balikkan ke dia, saya poinnya ke masalah akidah, masalah trinitas itu. Akhirnya kakak saya pun nggak bisa menjawab. Akhirnya istilahnya udah angkat tangan. Alhamdulillah. Hingga detik ini kakak saya sudah nggak berani utak-atik lagi. Alhamdulillah. Jadi akhirnya ya saya yang gantian proaktif, ngirimin apa dan sebagainya. Pokoknya inilah. Tapi tetap ya dengan keluarga. Betul-betul. Dan nggak boleh memaksa. Betul. Tapi dialog, akal sehat dan sebagainya terus sampai jalan sekarang ya. Masya Allah. Saya sudah dengar kisah hijrahnya Ustadz ya, Masya Allah. Sangat menarik banget Ustadz. Dan sekarang Ustadz, apa yang kan Ustadz kan sekarang udah Masya Allah nih, bahkan udah buat sekolah dan kemudian sudah ibaratnya kalau saya bisa bilang produktif dalam kehidupan ini. Apa alasan Ustadz sampai sedemikian rupa terhadap dakwah nih? Kan ini kan Ustadz bikin sekolah kan untuk dakwah nih. Nah, alasan terbesar Ustadz itu apa Ustadz? Oke, jadi hidup ini kan sekali ya. Hidup ini adalah pilihan. Karena ini pilihan dan karena ini juga sekali, kan berarti ada pertanggungjawaban kan. Betul. Ya. Maka kita harus siap mempertanggungjawabkan ini dengan pilihan yang terbaik. Betul. Pilihan sebaik-baiknya. Ya. Nah, dakwah itu adalah jalan yang terbaik.
jalan kemuliaan yang akan memuliakan kita dan memuliakan manusia, begitu kan. Bagi saya dakwah ini adalah jalan hidup. Kita berprofesi apapun, selama profesi itu diridhai Allah, silahkan. Tapi jangan melupakan dakwah itu jadi istilahnya poros ini ya. Jadi poros hidup gitu ya. Jadi profesi kita itarilah di situ. Masya Allah. Saya bersama teman-teman mendirikan sekolah ini, sebut saja Sekolah Tahfiz Plus Khairumah ini, memang juga ada kaitannya ke sana juga, agar kita bisa menyiapkan generasi muda, generasi calon pemimpin masa depan yang hafiz Quran, yang pakai fitin, ya, yang ahlul Quran, karena tantangan ke depan ini juga luar biasa. Kalau saya dan sebagainya belum bisa banyak berbuat, minimal saya punya pertanggungjawaban insya Allah, saya punya andil menyiapkan generasi, ya, menyiapkan generasi muda-muda dan sebagainya agar memiliki pemahaman Islam yang utuh, ya, yang sempurna, yang kafah, sehingga kelak ketika waktunya tiba mereka itu sudah siap memimpin negeri, memimpin lingkungannya dengan pemahaman Islamnya, gitu ya. Itu, dan ya bagi saya mengalir aja, dakwah ini harus menjadi habit, menjadi poros hidup, ya. Dan itulah yang akan memuliakan kita. Masya Allah. Ya. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat sahabat ngaji cerdas dimanapun, bahwa Ustadz Sugi ini kan dulunya sempat lika-likunya tuh sangat Masya Allah ya, berat Masya Allah kalau tadi kita bisa dengar ceritanya. Dan pada akhirnya Masya Allah, ketika Ustadz Sugi ini istiqomah di jalan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu memudahkan semuanya, Ustadz ya. Apalagi tujuan Ustadz sekarang udah lebih tinggi lagi dibanding yang dulu ya, Ustadz ya, karena Masya Allah. Dan inilah mungkin inspirasi buat kita semua sahabat ngaji cerdas dimanapun. Dan semoga ini bisa diambil ibrohnya dari kisah hijrahnya Ustadz Sugih ini buat sahabat ngaji cerdas. Nah, terakhir Ustadz, pesan-pesan buat sahabat ngaji cerdas yang kemudian banyak juga, termasuk juga mu'alaf nih, yang masih ragu terhadap Islam, ataupun kemudian yang lagi Islam tapi kurang kurang jos lah Islamnya gitu. Nah, nasihatnya gimana nih Ustadz? Baik, sahabat ngaji cerdas dimanapun Anda berada, bahwa hidup ini sekali lagi hanya sekali, ya. Dan Islam itu kan memang ini ya, Islam itu pilihan hidup kita. Betul. Ya. Inna dina indallah Islam, ya. Sesungguhnya din atau agama yang diterima Allah itu hanyalah Islam, ya. Bahkan juga salah satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhum wa huwa fil akhirah minal khasirin. Di sini Allah mengingatkan pada kita bahwa jangan sedikit pun, jangan sekali-kali pun mengambil aturan hidup, mengambil agama, mengambil falsafah hidup selain dari Islam. Karena apa? Sedikit pun apa yang diambilnya dari Islam tadi itu tidak akan diterima di sisi Allah. Ya. Dan orang-orang yang mengambil tadi itu akan meruginya pun dua. Satu, tidak diterima apa-apa yang diambilnya dari luar Islam tadi. Yang kedua, mendapatkan azab. Nah, yang kedua, tetap semangat, tetap istiqomah, ya. Tidak ada istilahnya tantangan, tidak ada ujian, melainkan di balik itu semua Allah itu akan melihat kualitas, ya, keimanan kita. Allah tidak akan membiarkan kita ini beriman saja, ya, mengatakan beriman, melainkan Allah akan menguji, ya. Tapi di balik ujian itu, ya, kalau kita ini sabar dan tekun menjalaninya, maka kita akan mendapatkan suatu keberkahan, ya, suatu mungkin bahasanya juga hidayah yang luar biasa. Ya. Yang ketiga, terakhir,
jangan berhenti untuk terus belajar, terus mengaji. Wabil khusus buat teman-teman yang baru saja masuk Islam, ingat, hidayah Islam, petunjuk Islam itu tidak datang begitu saja. Betul. Tetapi harus dicari, harus diburu. Harus diburu. Kita harus proaktif Jemput untuk bertanya, menjemput, ya. Dan alhamdulillah ya, dalam dunia digital sekarang itu kan banyak sekali lah ya hal-hal yang bisa kita gunakan untuk bisa belajar dan sebagainya. Tapi seberapa banyak digital tadi, tetap kita perlu offline ya, ketemu semacam guru gitu ya. Harus punya guru yang akan membimbing kita, yang akan mungkin menuntun kita. Betul. Ya. Jangan berguru hanya dari Google saja, dari YouTube saja. Karena bagaimana dia makhluk ya, benda mati yang kita belum punya timbal baliknya ya. Nah, kalau guru yang istilahnya guru hidup, kita bisa ketemu offline gini, itu bisa lebih membimbing kita. Jadi minimal punya satu guru. Masya Allah. Dan alhamdulillah guru itu sebenarnya kan banyak ya. Ada guru kehidupan, guru ngaji, guru bisnis, guru ekonomi. Banyak gurunya. Banyak, silahkan pilih yang mana. Tapi selama guru itu yang akan mengantarkan kita semua kepada jalan takwa, jalan ridha Allah, kenapa tidak? Masya Allah. Ya. Kira-kira itu Mas Adam dari saya. Terima kasih banyak Ustadz atas nasihatnya. Semoga manfaat barokah. Insya Allah. Amin 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 ya Allah. Mungkin itu saja sahabat Ngaji Cerdas. Masya Allah, kisahnya keren banget ya kalau kita bisa lihat. Insya Allah mudah-mudahan ada ibroh yang bisa sekali lagi diambil buat sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada, insya Allah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.